Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, nama surat Luqman berasal dari nama tokoh yang diulas dalam surat ini, yaitu Luqmanul Hakim. Surat yang terdiri dari 34 ayat ini antara lain memuat nasihat seorang ayah terhadap anaknya. Surat yang tergolong makiyah ini menjadi rujukan bagi seorang ayah untuk mendidik anak-anaknya. Luqmanul Hakim menjadi sosok istimewa yang Allah pilih. Meskipun bukan seorang nabi dan rasul, Allah Ta'ala telah mengangkat derajatnya dengan memberi anugerah ilmu yang penuh hikmat. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, kami telah memberi hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Orang yang dianugerahi hikmah oleh Allah lebih tinggi derajatnya dari sekedar orang yang berilmu. Allah Ta'ala menjamin kebaikan baginya. Orang yang berilmu terkadang tidak sesuai dengan amalnya, sedangkan orang yang memiliki hikmah, amalnya sesuai dengan ilmunya. Orang berilmu kadang salah dalam mengambil kebijakan, sementara orang yang memiliki hikmah selalu dibimbing oleh Allah. Inilah yang dimiliki Luqmanul Hakim. Orang yang memiliki hikmah seperti Luqman adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah, mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dan menjadi hak Allah, yaitu menyembahnya tanpa menyekutukannya. Orang yang bersyukur akan selalu merasakan nikmat Allah yang begitu banyak. Siapa yang telah memberinya penglihatan, pendengaran, dan nafas, yang dengannya ia bisa menghirup udara, dan siapa yang memberinya rezeki berupa berlimpahnya berbagai macam makanan, aneka buah-buahan, dan berbagai jenis hewan yang halal, yang disantap dengan nikmatnya, semuanya merupakan karunia Allah Ta'ala. Luqman bukanlah nabi dan tidak pula mendapatkan wahyu, melainkan ia seorang wali Allah yang taat, soleh, dan bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berbagai keutamaan berupa kecerdasan akal, kedalaman pemahaman terhadap Islam. Ungkapan-ungkapannya indah dan penuh makna. Karena itulah Luqman menjadi teladan bagi masyarakat dari berbagai zaman hingga saat ini. Percakapan Luqman dengan anaknya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Luqman, nasihat pertamanya yang disampaikan berkaitan dengan tauhid. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Luqman menasehati anaknya sebuah nasihat yang amat mulia, yakni untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, karena syirik merupakan kezaliman yang amat besar. Orang yang berbuat syirik telah melakukan dosa besar. Syirik menjadi dosa besar karena menyamakan derajat Allah yang maha sempurna dengan makhluknya yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik jika ia mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syiriknya. Inilah pondasi utama dalam pendidikan.
Orang yang sejak dini dididik dengan keimanan yang murni tanpa bercampur dengan kesyirikan, maka ia tidak akan bergantung kepada selain Allah. Ia tidak akan menjadikan harta, kekuasaan, manusia, bangsa jin dan makhluk lainnya sebagai tempat bersandar. Karena semuanya akan fana kecuali Allah. Maka kewajiban pertama orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah menanamkan nilai dasar tauhid. Sahabat fillah, setelah meluruskan tauhid, kemudian Luqman menasehati anaknya untuk berbakti kepada orang tua, terutama sang ibu, seperti disebutkan dalam ayat ke-14. Karena ibu telah mengandungnya dalam keadaan payah, kemudian melahirkannya dalam keadaan hidup dan mati. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, siapa yang paling berhak mendapatkan bakti dari seorang anak? Maka Rasul menjawab, ibumu. Rasulullah mengulangnya hingga 3 kali. Ketika ditanya hal yang sama, baru setelah itu Rasulullah menjawab, bapakmu. Inilah yang menunjukkan kemuliaan seorang ibu hingga mendapat prioritas kebaikan dari anaknya. Ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya itu hukumnya mutlak. Tapi ketaatan terhadap orang tua ada syaratnya. Sepanjang mereka tidak menyuruh kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika saja mereka mengajak kita untuk melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, bahkan keluar dari Islam, apa yang harus kita lakukan? Maka Luqman pun tetap memberi nasihat untuk berbuat baik kepada mereka. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Quran Surat Luqman ayat 15. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anha bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dalam riwayat Sahih Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas mengisahkan bahwa ibunya bersumpah untuk tidak berbicara dengannya selama-lamanya sampai saat kufur atau keluar dari agamanya, Islam. Ia pun bersumpah untuk tidak mau makan dan minum. Dia berkata, kamu telah katakan bahwa Allah memerintahkanmu untuk taat, berbakti kepada kedua orang tua, sedangkan aku adalah ibumu, dan aku memerintahkanmu untuk kufur dari Islam. Ibu Sa'ad pun bertahan, tidak makan dan minum selama 3 hari, hingga ia pingsan karena kepayahan. Maka salah satu anaknya yang bernama Umaroh memberinya minum. Ibu Sa'ad pun mendoakan keburukan kepada Sa'ad. Meski demikian, Sa'ad pun tetap berbuat baik kepada ibunya, melayani dan memberinya makanan. Menurut para ulama, kisah inilah yang melatar belakangi turunnya surat Luqman ayat ke-14 dan ke-15. Meski secara tekstual, nasihat Luqman ini untuk anaknya, namun secara maknawi ditujukan untuk kita semuanya. Dalam berbagai ayat Allah juga menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Sahabat fillah, nasihat Luqman yang ketiga tentang keimanan terhadap hari akhir sebagai hari pembalasan, bahwa semua amal kita akan mendapat balasan dari Allah Ta'ala. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Luqman ayat 16.
amalan apapun, walau seberat biji sawi, pasti akan ada balasannya pada hari kiamat. Jika amalan tersebut baik, maka balasan yang diperoleh pun baik. Jika jelek, maka balasan yang diperoleh pun jelek. Allah tidak menzolimi hambanya. Semua akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bahkan, orang yang berbuat baik, Allah lipat gandakan pahalanya karena kasih sayangnya. Orang yang beriman pada hari pembalasan, maka ia tidak akan berleha-leha untuk beramal. Ia akan memanfaatkan seluruh nikmat waktu selama hidup di dunia yang sementara ini. Maukah aku beritahu kalian siapakah penghuni neraka?